Ya pemirsa, asap besarnya kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat juga telah menyeberang ke Sarawak, Malaysia. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah percepat penanganan sebelum negara sahabat kembali melayangkan nota protes. Asap tebal dari ratusan titik api di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah menyebabkan kualitas udara semakin buruk. Terlebih saat ini asap sudah mulai menyeberang ke Sarawak, Malaysia. Indeks kualitas udara di beberapa wilayah Sarawak mencatat tingkat tidak sehat hingga sangat tidak sehat. Berdasarkan laporan dari media setempat, setidaknya 600 sekolah di Sarawak terpaksa ditutup sementara demi kesehatan para siswa. Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut negara tetangga beberapa kali pernah mengirim nota protes akibat karhutla. Ia pun meminta pemerintah untuk segera menangani karhutla sebelum negara sahabat kembali melayangkan keberatannya. Pemerintah Indonesia melalui instansi terkait mengerahkan belasan ribu personel gabungan serta menambah armada udara untuk operasi pemadaman darat dan waterbombing. Sementara itu, pemerintah Indonesia dan Malaysia siap meningkatkan kerjasama lintas batas dan mendalami penyebab karhutla serta memproses hukum pihak yang terbukti melakukan pelanggaran pembakaran lahan. Tim Liputan iNews melaporkan. Akibat kebakaran hutan dan lahan, kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA meningkat. Hingga pertengahan Agustus 2026, kasus ISPA di Kalteng mencapai lebih dari 70.000. Dengan jumlah tertinggi tercatat di kota Palangkaraya. Kebakaran hutan dan lahan di tengah musim kemarau dan cuaca panas masih terus terjadi dan meluas di Palangkaraya dan sejumlah kabupaten di Kalimantan Tengah. Di Palangkaraya berdasarkan data BPBD setempat, total luas hutan dan lahan yang terbakar hingga kini telah mencapai lebih dari 263 hektar. Maraknya karhutla memunculkan kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah. Kondisi ini membuat warga yang beraktivitas di luar rumah terpapar asap dan sebagian harus memeriksakan kondisi kesehatannya ke puskesmas. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah kasus ISPA sejak Januari 2026 hingga 2 minggu pertama Agustus 2026 telah mencapai 70.407 kasus. Terbanyak diderita oleh anak-anak. Kasus tertinggi tercatat di kota Palangkaraya dengan 15.515 kasus. Sementara itu Kabupaten Kota Waringin Barat menempati urutan kedua dengan 12.241 kasus. 2 minggu di bulan Agustus itu sudah tercatat 70.470 kasus ISPA secara Kalimantan Tengah. Nah, yang tertinggi itu ada di kota Palangkaraya, yaitu sejumlah 15.515 kasus. Menyikapi kualitas udara yang menurun akibat kabut asap dalam beberapa hari terakhir, Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah menghimbau masyarakat, terutama anak-anak, agar tidak bermain di luar rumah. Warga yang terpaksa beraktivitas di luar rumah dianjurkan menggunakan masker, sementara untuk penderita asma dan penyakit jantung dihimbau mengurangi aktivitas di luar rumah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Kalimantan darurat kebakaran hutan dan lahan. Puluhan ribu hektar lahan terbakar membuat relawan pemadam karhutla kelelahan bahkan pingsan. Masya Allah apinya. Kita tepuk api. Kabur. Aduh, hai. Segera kabur, segera kabur, segera kabur, kabur, meninggalkan lokasi. Inilah detik-detik para petugas pemadam kebakaran melarikan diri usai terkepung api kebakaran lahan di Kampung Labanan, Kecamatan Teluk Bayur, Kalimantan Timur. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat menyebar hingga mengelilingi keberadaan petugas yang tengah memadamkan api. Tanpa kenal lelah, petugas terus berjibaku untuk menjinakkan api meski nyawa menjadi taruhan. Sementara akibat kelelahan memadamkan kebakaran hutan dan lahan, serta terkepung dan menghirup asap tebal, 2 relawan di Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah jatuh pingsan.
Rizky Mubarak, relawan ini bahkan terpaksa digendong dan dilarikan ke rumah sakit. Korban pun dilarikan menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Dr. Murjani Sampit untuk mendapatkan perawatan. Gusti, seorang petugas posko gabungan pengendalian karhutla, juga tumbang karena kelelahan akibat banyak menghirup asap pekat. Terlalu menghirup banyak asap dan ya lumayan jarak titik api cukup jauh dan besar juga apinya. Selama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, para relawan ini jatuh bangun berjuang memadamkan karhutla, bekerja siang malam tanpa dibayar. Bahkan mereka membiayai sendiri kebutuhan BBM, makan, dan minum. Kalimantan lagi-lagi darurat kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan data BPBD, Kalimantan Barat jadi provinsi dengan luas karhutla terbesar, lebih dari 28.700 hektar. Kalimantan Tengah lebih dari 2.300 hektar, dan Kalimantan Selatan 3.400 hektar lebih. Hampir sebagian besar wilayah di Kalimantan menjadi wilayah terdampak karhutla. Dengan masing-masing provinsi memiliki sedikitnya 3 wilayah paling terdampak. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan mulai berdampak pada kehidupan warga. Terlebih, kabut asap pekat menyulitkan aktivitas warga dan membuat indeks kualitas udara memburuk. Diketahui indeks kualitas udara di kota Palangkaraya mencapai 487, masuk kategori berbahaya dan berdampak pada jarak pandang. Dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah menteri bertolak ke Kalimantan pada Sabtu kemarin, di mana kunjungan tersebut bertujuan memastikan penanganan di lapangan berjalan lebih cepat dan terkoordinasi. Di tengah hutan yang terbakar dan pekatnya asap, Presiden Prabowo Subianto datang ke lokasi untuk mengecek kondisi sekaligus memimpin langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, Sabtu siang. Penanganan dilakukan secara maksimal dan terkoordinasi dengan melibatkan berbagai unsur untuk mengendalikan titik api serta mencegah kebakaran meluas. Sebelumnya, pesawat yang ditumpangi Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Kalimantan Sabtu siang. Selain Presiden, 8 pimpinan kementerian dan lembaga terkait, serta 10 pimpinan pemimpin daerah juga hadir di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo telah menugaskan jajaran pimpinan TNI dan Polri agar turun langsung menangani karhutla di 4 provinsi terdampak di Kalimantan. Presiden menginstruksikan agar penanganan karhutla dilakukan secepat dan seoptimal mungkin, sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal. Presiden juga meminta setiap pelanggaran hukum yang ditemukan ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Tak hanya itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga meminta petugas untuk menyelidiki dalang di balik kebakaran hutan dan lahan. 4 perusahaan diduga bertanggung jawab atas kebakaran yang terjadi di penjuru Kalimantan. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan terus meluas. Di Palangkaraya, kebakaran semakin mendekati rumah warga. Asap yang menyelimuti sejumlah kota di Kalimantan membuat warga alami gangguan pernapasan. Pemerintah pun langsung bergerak untuk mencari dalang di balik pembakaran kebakaran hutan. Hasilnya, 2 orang yang diduga sebagai pelaku pembakar lahan di Palangkaraya ditangkap polisi. Saat ini yang sedang kita lakukan melakukan pemadaman sekaligus juga melakukan penyelidikan investigasi terkait dengan peristiwa yang terjadi. Yang beberapa nama juga kita amankan. Sementara itu, dalam rapat koordinasi yang digelar di Kalimantan Barat, Presiden Prabowo Subianto meminta untuk menindak tegas seluruh pihak yang terlibat dalam kebakaran hutan. Saat ini ada 4 korporasi di Kalimantan Barat yang diduga terlibat.
Bila mana ditemukan ada tindak-tindak pidana yang memang melanggar dan menyebabkan terjadinya kebakaran, itu harus ditindak baik perorangan maupun korporasi-korporasi. Tadi dilaporkan ada 4 korporasi yang sedang dalam proses penyelidikannya. Nantinya, bila diputuskan bersalah, pemerintah akan mencabut izin perusahaan. Sementara bagi perorangan, sanksi pidana dengan maksimal 9 tahun penjara menanti pelaku pembakaran. Tim Liputan iNews melaporkan.